ada dua tokoh yang saya kira sedikit banyak mengenal Ustaz Amir. Bagaimana pandangan seniman kita Inas terhadap Ustaz Amir? Silakan kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa yang kami muliakan, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menjalani hidup dengan kesehatan yang prima, dan yang paling penting hari ini merupakan hari bersejarah bagi saya dan bagi kita yang hadir di ruangan ini. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan kepangkuan keharibaan Nabi akhir zaman, menutup sekalian Nabi dan Rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang mulia, saya kira hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, terutama bagi pribadi saya di usia saya yang sudah senja ini. Yang ingin saya sampaikan, kebahagiaan yang pertama bertemu dengan salah seorang penulis, penyair dan budayawan besar di tanah Aceh yang kita banggakan ini, yaitu Bapak El Kaarah. Di usia beliau sudah senja 87 tahun para pemirsa. Usia yang sudah cukup senja, tapi ketika saya temui beliau tadi, beliau masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Meskipun ya tentunya di usia yang seperti itu tentu tidak serupa seperti usia muda dulu. Tapi beliau saya golongkan manusia yang penuh diberi rahmat Allah. Kesehatan yang begitu baik, pikiran, pandangannya masih belum membuat beliau lupa terhadap perkembangan masa lalu. Sekarang insya Allah juga masa akan datang tentang berkembang pesatnya budaya Aceh. Untuk itu saya secara pribadi tentu mendoakan agar beliau diberikan umur panjang, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Karena beliau sangat kita butuh. Tenaga beliau, pikiran beliau dalam rangka mendidik anak-anak cucu kita untuk mencintai budaya seni yang tumbuh dan berkembang di bumi tanah Rencong. Syukur masih ada beliau. Seandainya kita salah berjalan, mungkin beliau masih bisa memanggil, menegur kita. Itulah, mari kita doakan agar beliau beri rahmat Allah, usia panjang, penuh kesehatan. Yang kedua, saya bahagia bertemu dengan Adinda Al-Mukarram Haji Amir Hamdah. Baik dalam kapasitas beliau sebagai penyair yang tadinya beliau sudah sampaikan, sehingga dari aktivitas dan kerja keras beliau tanpa lelah, tanpa pernah istirahat, telah mengantarkan beliau memperoleh sebuah penghargaan besar dari sesepuh masyarakat Aceh di Wali Danggro, yaitu sertifikat Muqtahala, sesuatu yang paling agung anugerah yang beliau peroleh. Ini rahmat Allah akibat kerja keras beliau. Atau boleh saya umpamakan, setahu saya Amir Hamzah ini seperti sebuah bintang yang berkedip yang diapit oleh kumpalan awan tebal, tapi masih tetap memberi warna dan menerangi alam sekeliling. Beliau lahir dari seorang anak desa di Pulau Bangara. Ya Allah. Tak pernah mimpi kita beliau bisa tampil seperti sekarang. Ini semuanya berkat kerja keras yang telah beliau kerjakan. Beliau betul-betul dengan penuh kegiatan, dengan penuh semangat, tak pernah beliau berhenti, hingga beliau sebagai seorang seniman, budayawan, hari ini menjabat ketua MAA Kota Banda Aceh. Beliau juga sebagai seorang penceramah kondang yang setiap pagi Kamis siap subuh, suara beliau menggema di mikrofon Baitur Rahman yang dipantau bukan hanya di Aceh, sampai ke Thailand.
Oh, ke negara sahabat, negara tetangga. Dan beliau pernah berjuang juga sebagai seorang politisi, pernah duduk sebagai anggota terhormat di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di 5 tahun lalu. Kemudian yang terakhir, saya juga bahagia hari ini bertemu dengan adinda saya, yang juga saya kagumi, meskipun beliau usianya di bawah saya, tapi ilmunya luar biasa, yaitu Adinda Din Saja. Selamat bertemu kita Adinda. Saya juga senang melihat Adinda dalam keadaan segar bugar. Saya bayangkan mungkin Adinda Din Saja ini tak tahu bagaimana, karena sudah lama tak bertemu. Tapi begitu saya jumpai, alhamdulillah beliau juga tak kalah semangat seperti Bapak Eka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Adinda juga akan diberi kesehatan oleh Allah, dapat terus berkarya, tidak pernah berhenti dalam upaya menyelamatkan generasi muda kita dan melestarikan adat budaya yang tumbuh berkembang di negeri kita yang begitu banyak tantangan. Jadi kita butuh tenaga-tenaga profesional, orang-orang yang betul ikhlas cinta akan seni dan budaya Nanggro Aceh Darussalam, sehingga mudah-mudahan Nanggro Aceh Darussalam tidak hanya mekar dan berkembang sejak dulu waktu masa Sultan Aceh sampai sekarang waktu masih kita berada, ketika kita sudah menutup mata, ketika sudah kita meninggal dunia pun kita berharap agar ada generasi-generasi yang tumbuh dan berkembang untuk mempertahankan seni dan budaya Nanggro Aceh Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini, mudah-mudahan kebahagiaan ini akan terus berlanjut. Silaturahim yang terjalin hari ini mudah-mudahan tidak akan pernah renggang sampai di akhir hayat kita kelak. Amin ya mujibas sayyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dua tokoh yang seniman dan budayawan, penyair, penyanyi, main drama, dan ustadz sudah berbicara. Nah, sekarang pembicara terakhir dan yang paling muda, yang saya mendengar masih di akhir-akhir ini menyutradarai sebuah drama dari tokoh terkenal dari luar negeri. Mari kita dengarkan komentar penyair Din Saja terhadap tokohan penyair Amir Hamzah. Terima kasih Om. Saya santai ya. Saya maaf kalau ya jadi saya kaget dan kagum ketika mendengar kabar Ustaz Amir Hamzah ini pada muda. Iya, salam Pak Ustaz. Saya bangga, terharu, berunding ini saya. Karena saya kenal beliau sudah hampir 40 tahun. Dia memang, kalau saya lihat, orangnya takut gitu ya. Beliau di Serambi Indonesia, sering beliau ke taman budaya. Dulu orang-orang tahun Serambi itu sering main ke taman budaya. Saya merasa dihargai gitu. Cuma dengan di Padang, kalau ada jurnalis datang dari mana, tetap ke tempat. Nah, ada sesuatu yang ingin apa ya seperti itu. Makanya ya di tempat itu. Setelah itu, sudah angkatan beliau tidak ada lagi jadi jurnalis, itu hilang. Dan ruh itu menurut saya mempengaruhi ruh Aceh bisa pudar. Tidak ada satu kami kalau bahasa agama, tidak ada komunitas, ada jurnalis, dia juga politisi dengan dunia kesenian. Nah, kehidupan ini ya mereka ini yang di jurnalis dan seniman. Penguasa legislatif itu hanya pelaksana. Tapi yang berpikir tentang kehidupan yang mereka ya ini. Dulu dinamika itu hidup dalam tahun 90 Ustaz.
Bang Ibnu, saya kenal beliau, Bang Ibnu, saya tahu nama, baru ini ketemu, dan saya merasa Baru ketemu ya. ini rahmat luar biasa. Saya belum apa-apa waktu itu, saya masih anak-anak. Beliau sudah Ya, namanya. bedrock, sudah menggoncang dan begitu. Amin. Kagum saya, ini dulu saya kagum pada Ustaz. Saya Bang Ibnu, saya bangga, saya bersyukur bisa ketemu. Amin. Karena jarang sekali ketemu. Beliau sibuk di anunya, saya juga sibuk negara. Ini saya bawa santai aja. Kalau saya bilang saya pengangguran kan kayak geli rasanya ya. Kembali ke Ustaz Miranda. Jadi gue ingin memberi penjelasan tentang Ramadhan saja itu. Karena Ramadhan saja itu Ustaz Miranda saya ingat pernah dulu mengatakan ke saya, nama Bang Din itu beliau panggil. Mungkin beliau berpikir saya lebih tua jauh daripada beliau. Enggak, kami seusia. Paling beda-beda tua Tipis. beberapa bulan. Saya di Januari Ustaz. Bilang bedanya segitu aja. Saling menghormati, saya tetap panggil beliau Ustaz. Ada itu gelar yang tidak dibuat-buat dari sikap, dari sikap dan kebijakan. Ramadhan saja itu kata Ustaz Miranda, saya teringat kali di tahun 90 saya menjadi akhirnya Ustaz mengatakan Ramadhan saja itu tafsir dari agama. Tafsir dari agama. Beliau beragama ya Tuhan saja. Basaruddin Basyara. Baca ya, dan bangga, tapi sekaligus takut. Ini kan saya nanti jadi Nietzsche yang mengatakan aku adalah Tuhan gitu. Tapi bukan itu. Jadi nama Din saja itu begini, Om Elkara, saya panggil Om, dia bapak saya. Waktu saya baru masuk ke Taman Budaya, ini ada kaitannya juga. Kita diskusi teater dulu, pembicaranya Bang Samsul sama sekarang Ustaz dari Indonesia. Saya baru masuk ke Budaya, saya tinggal di Kedah di Bang Ibnu. Saya pulang merantau dari Padang. Moderatornya ya Emi Amin Seda. Oh iya, iya. Apa? Seda tahun 90 Mas. Ya, diskusi, saya tunjuk mau tanya sama Yamin, siapa nama Din? Din apa? Ya, ya. Datang Eli Zuarni yang waktu itu saya belum kenal. Din saja gitu. Saya Din tok gitu. Dipikir Yamin Sena, nama saya Din saja. Nah, disitulah. Oh, itu mulai ya. Saya pikir ini menarik juga. Ini nama situlah saya diundang menulis Keserami Indonesia yang saya sekali menembusnya. Saya diundang melalui Tikar Weda, tulis ketika tulisan saya pernah dimuat di kalau program manajemen. Tulis tentang jadi itu adalah teater Indonesia. Dia bukan tari, dia teater. Teater tradisi Aceh menurut saya adalah sejati. Itu baca Bang Hasim, beliau redaktur, Ustaz Miranda di Ustaz menjawab ya. Ustaz menjawab. Itu sangat populer dan sangat diminati Anak-anak. bukan hanya anak-anak, semua orang. Saya pikir banyak pembelajaran di situ. Nah, disitulah nama itu. Saya sudah klarifikasi. Saya pakai sampai hari ini. Nama asli saya Fahri. Saya lahir di Banda Aceh. Saya hanya sekolah SMP, sebentar. Saya nggak tamat. Saya jadi seniman karena saya pengangguran, nggak ada kerja lain. Saya dulu hobi nonton jual obat. Sehingga saya mengaji lari gara-gara tuh saya kalau ada obat di rumah saya tetap. Jadi kembali ke Ustaz Miranda, saya Ustaz menjawab itu sebuah pengetahuan yang tidak hanya penting bagi masyarakat saya juga bagi yang ada di sini. Saya pikir untuk memahami hal-hal yang harus baca sekian banyak cukup. Iya. Ada rumusannya sedikit, ada semacam Ikhtisarnya ya. ikhtisarnya di Ustaz menjawab. Saya pikir itu
Kalau saya gubernur, saya akan cetak buku beliau itu Lux. Karena menurut saya itu memang sehat. Dan Aceh harus menghargai. Ini kita alam, anugerah itu tidak hanya sekedar memberi anugerah, tapi juga bagaimana karyanya bisa dibaca oleh banyak orang. Karya-karya Ustaz. Cetak yang lep. Nah, cetak lep inilah yang membuat orang merasa terhormat. Bagi di zaman sekarang ini, baca buku itu sudah mulai terdegradasi. Gara-gara, jadi saya pikir untuk anugerah seperti ini, karya-karya Ustaz Miranda dan yang lain-lain yang ada di pemerintah wajib. Kalau boleh saya pakai istilah, mohon maaf, kalau pemerintah tidak melakukan ini dosa. Terbitkanlah, cetak buku itu yang sehingga bisa dihargai. Simpan berbagai perpustakaan. Lestari ya. Ya, tidak cukup hanya dengan memberi karya-karya beliau yang kiri itu Ustaz. Ya, saya bangga, kagum, dan terharu, luar biasa. Bahwa itu Amin. ya, dan saya merasa terhormat bisa kenalan dengan cara Miranda. Saya juga terhormat bisa kenalan dengan Ibu Ada. Dan bisa ke bumi sampai hari ini juga saya. Kalau mau ke acara kan sudah sering. Dulu om saya panggil om, tidak panggil bapak, saya panggil bang. Saya pikir itu om. Ya. Saya berharap ya. Dicetak. Ya. Cetak. Wajib. Itu wajib dan disebarkan ke seluruh. Kalau enggak dia yang itu bersama. Terima kasih para sahabat. Demikian pertemuan kita hari ini, dan pembicara terakhir yang muda tapi yang paling konkret, hal-hal tertentu yang jika dijalankan, misalnya diberikan karya-karya Ustaz Miranda secara Lex, itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah menghargai karya-karya Miranda. Demikian pertemuan kita hari ini, dan sebagai tuan rumah, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu saya yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.